Selamat pagi, perkenalkan nama saya Angela Putri Karmila Latu. Saya dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Megareski dengan NIM A1C223114. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan gangguan pola tidur hipersomnia. Definisi hipersomnia. Hipersomnia adalah rasa ngantuk yang berlebihan di siang hari meskipun telah tidur cukup pada malam sebelumnya. Hipersomnia bukanlah suatu penyakit, melainkan gejala yang disebabkan oleh kondisi tertentu, salah satunya yaitu depresi. Penyebab hipersomnia. 1. Hipersomnia primer. Penyebab hipersomnia primer belum diketahui secara pasti, akan tetapi kondisi ini diduga terjadi akibat mutasi atau perubahan genetik yang membuat produksi histamin di dalam otak berkurang. Kedua, hipersomnia sekunder. Hipersomnia sekunder terjadi akibat penyakit atau kondisi tertentu yang membuat seseorang kurang tidur atau kelelahan. Beberapa penyakit atau kondisi tersebut adalah 1. Kondisi medis, seperti hipotiroidisme, asma, nyeri kronis, kanker, multiple sklerosis, dan epilepsi. Kedua, gangguan tidur, misalnya sleep apnea dan restless leg syndrome. Gejala hipersomnia. Gejala utama hipersomnia adalah rasa kantuk dan lelah sepanjang hari meski telah tidur cukup pada malam hari sebelumnya. Keluhan lain yang dapat muncul akibat hipersomnia adalah 1. Mudah marah, gelisah, dan tersinggung. Kedua, tidak nafsu makan. Ketiga, sakit kepala. Keempat, sulit berkonsentrasi dan mengingat. Kelima, sulit berpikir dan berbicara cepat. Keenam, lelah ekstrim yang berlangsung secara terus-menerus. Ketujuh, kantuk yang tidak mereda walaupun telah tidur siang. Diagnosis hipersomnia. Bila diperlukan, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang untuk mengetahui kondisi lain yang menyebabkan hipersomnia. Jenis pemeriksaan tersebut antara lain 1. Tes darah untuk memeriksa kadar hormon tiroid. Kedua, pemindaian dengan CT scan atau MRI untuk memeriksa kelainan di otak. Ketiga, elektroensefalografi atau EEG untuk mendeteksi epilepsi dengan menempelkan elektroda di kulit kepala. Pengobatan hipersomnia. Pengobatan hipersomnia tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Beberapa pilihan pengobatan yang dapat diberikan oleh dokter untuk mengatasi hipersomnia adalah 1. Terapi perilaku kognitif untuk mengurangi kecemasan karena tidak bisa tidur dengan cara mengontrol napas. Kedua, obat-obatan seperti modafinil, armodafinil, flumazenil, atau sodium oksibate. Komplikasi hipersomnia. Hipersomnia yang tidak tertangani dapat mengganggu kehidupan sehari-hari jika terjadi terus-menerus. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup penderitanya. Akibatnya, penderita bisa tertidur saat bersekolah, bekerja, atau bahkan ketika berkendara. Jika hipersomnia sudah cukup parah, penderitanya dapat berisiko mengalami kecelakaan lalu lintas. Pencegahan hipersomnia. Hipersomnia bisa dicegah dengan menjalani pola hidup sehat yang teratur dan kebiasaan tidur yang baik atau sleep hygiene. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam sleep hygiene adalah 1. Membuat jadwal tidur dan bangun tidur pada jam yang sama setiap harinya agar tubuh terbiasa dengan waktu tidur yang dibutuhkan. Kedua, tidak mengonsumsi minuman berkafein dan
beralkohol pada sore dan malam hari, membatasi waktu tidur siang. Ketiga, menciptakan suasana tidur yang nyaman, misalnya membuat kamar tidur yang bersuhu sejuk, menggunakan aromaterapi, serta memilih bantal dan selimut yang nyaman. Keempat, mengonsumsi makanan bergizi, seimbang, dan rutin berolahraga agar dapat tidur lebih nyenyak. Kelima, menjaga berat badan agar selalu ideal, karena obesitas dapat menyebabkan sleep apnea sehingga mengganggu kualitas tidur. Keenam, tidak minum obat-obatan yang dapat menyebabkan kantuk pada siang hari, tidak bekerja, atau belajar hingga larut malam. Ketujuh, rutin berobat dan kontrol ke dokter jika menderita kondisi medis yang dapat menyebabkan hipersomnia seperti depresi, penyakit tiroid, atau epilepsi. Kesimpulan, hipersomnia adalah suatu keadaan berkurangnya kewaspadaan yang mempengaruhi fungsi siang hari dan berdampak buruk pada kualitas hidup. Tingkat kewaspadaan dimediasi oleh proses sirkadian dan homeostatis yang pada gilirannya bertindak melalui sistem kewaspadaan dan peningkatan tidur. Ketidakseimbangan apapun dalam dua sistem saraf yang berlawanan ini akan mengakibatkan berkurangnya kewaspadaan dan meningkatnya rasa kantuk atau kesulitan tidur dan insomnia. Demikianlah hasil presentasi saya pada hari ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.